Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Mujizat tidak terjadi hanya karena tangisan dan air mata, melainkan terjadi oleh belas kasihan Tuhan dan iman yang bertahan. Dalam Injil hari ini kita mendengarkan dua kisah penyembuhan, atau lebih tepatnya dikatakan mujizat. Pertama, kesembuhan seorang perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Yang kedua, kesembuhan seorang anak perempuan dari kepala rumah ibadat yang sedang sakit dan hampir mati. Perempuan pendarahan disembuhkan oleh imannya. Asal kujama saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Sedangkan anak perempuan yang sedang sakit dan hampir mati ini disembuhkan oleh iman ayahnya, kepala rumah ibadat. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Dari sini kita menemukan dua hal. Pertama, iman personal menjadi penting di hadapan Allah untuk keselamatan dirinya sendiri, untuk keselamatan kita masing-masing. Iman personal. Tetapi iman komunal juga menjadi bermakna di hadapan Tuhan untuk keselamatan orang lain. Yang menarik adalah ketika orang-orang di sekitar, di seputaran kepala rumah ibadat, mungkin kenalannya, mungkin keluarganya, yang ribut dan menangis. Ada yang ribut, terkesan cuek, tidak terjadi apa-apa dan tidak usah berharap dan bersandar kepada siapapun. Tetapi juga yang menangis, mungkin keluarga yang, wah ini anak sudah bukan sakit lagi tapi mati. Maka mereka menangis. Dan Yesus mempertanyakan kedua-duanya. Mengapa kamu ribut dan menangis? Ya, sebagai keluarga, tentu kehilangan orang yang dikasihi ini satu pukulan berat. Lalu mungkin muncul pertanyaan, apakah tidak perlu menangis untuk berharap satu mujizat penyembuhan terjadi? Karena dikatakan dalam Injil mereka sudah mendengar tentang siapa Yesus, seorang nabi yang mampu membangkitkan orang mati. Ternyata tangisan tidak akan mendatangkan mujizat. Dalam kehidupan kita juga demikian. Kadangkala berhadapan dengan hal-hal yang kita rasa membutuhkan bantuan Tuhan, bahkan sampai berdoa, ada tangisan. Tuhan sebenarnya tidak melarang orang untuk menangis, tetapi bukan menangis dalam kesia-siaan dan kekosongan, kehampaan, melainkan menangis dalam harapan akan belas kasih Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, baik perempuan yang pendarahan 12 tahun maupun kepala rumah ibadat, yang kedua-duanya memiliki iman kepada Tuhan, pada akhirnya mereka berdua mendapatkan jawaban
mendapatkan tanggapan dari Allah sendiri. Perempuan pendarahannya berhenti seketika itu juga, dan anak perempuan dari kepala rumah ibadat disembuhkan, dibangunkan, dibangkitkan oleh Yesus. Hari ini bersama saudara-saudari kita yang orang-orang etnis Tionghoa yang merayakan Imlek, yang juga di antara kita mereka termasuk umat-umat kita yang masih berdoa bersama, orang-orang yang seiman Katolik masih juga berdoa, menghormati, menghargai, bersikap respek terhadap kebudayaan leluhur. Kita juga mendoakan mereka, bersyukur bersama mereka agar semua upaya-upaya kebaikan demi keselamatan di dalam iman Katolik yang juga masih mereka pegang, kita doakan agar dalam rangka keselamatan yang sama boleh menjadi berkat di dalam kehidupan mereka, dan kiranya juga tanpa harus berharap banyak mujizat yang terjadi di luar iman Katolik. Sekali lagi, tanpa harus banyak berharap akan banyak mujizat, akan banyak rezeki, akan banyak berkat yang terjadi dengan praktek-praktek yang kiranya dalam iman, kalau bukan dalam iman Katolik, tapi kita menghargai sekiranya apa yang diupayakan oleh orang-orang yang seiman dengan kita, yang Katolik, yang etnis Tionghoa, kiranya juga menyandarkan segala apa yang diharapkan dari mujizat terjadi dalam kehidupan beriman kekatolikan, tidak disandarkan pada upaya-upaya dan praktek-praktek yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Semoga demikian. Amin.